Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hai umatnya, sabda. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Dan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai menganggur. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu dia. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun bersyukur di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sudah mereka menjalani perahu-perahu yang di darat, mereka pun meninggalkan segala pekerjaan lalu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan bergaul di dalam sebuah tema melalui teks yang sudah kita baca belakang ini, yaitu diberkati Tuhan. Sekali lagi, diberkati Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat. Ada dua hal penting yang coba ingin saya sampaikan dari mimbar ini. Bagaimana Tuhan memberkati dan bagaimana cara Tuhan, serta bagaimana sikap dan respon kita saat kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita melihat di poin yang pertama, yaitu Simon diberkati oleh Tuhan. Apa alasan Tuhan? Jika Tuhan harus memberkati Simon. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan renungan bahkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, bahwa ada janji yang Tuhan sudah beri bagi umatnya. Bahkan di dalam janji ada banyak hal yang dijanjikan, termasuk bahwa Allah akan memberkati. Tetapi melihat daripada teks yang kita baca hari ini, saya pikir tidak segampang apa yang kita pikirkan. Bagaimana Allah memberkati orang-orang di hari ataupun anak-anak tentu saja. Yang pertama yang coba saya lihat di sini, bagaimana Tuhan memberkati daripada Simon, yaitu karena Petrus mendukung pekerjaan. Ini alasan yang pertama mengapa Tuhan harus memberkati Petrus. Ini alasan mengapa Tuhan memberkati kehidupan daripada Petrus. Lukas pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan ayat yang 7. Ini dikatakan dia naik ke dalam salah satu
dari atas bumi. Ketika Tuhan sedang ada di dalam pantai, dan ada banyak orang-orang yang ingin mendengarkan kata sukacita yang ingin Tuhan ingin sampaikan kepada mereka yang ingin mendengarkannya. Tapi Yesus mungkin berpikir, kalau saya ada di tengah-tengah mereka, mungkin akan berdesak-desakan ada orang yang datang. Lantas bagaimana caranya supaya saya bisa boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini? Sehingga Yesus harus berpikir, oh saya harus memakai salah satu perahu daripada orang-orang yang ada di pantai ini.